Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Anissa Elfirda dengan NIM 2210911 220046 dari PSKPS Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai anatomi permukaan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai anatomi permukaan, kita perlu tahu apa sih itu anatomi. Jadi anatomi sendiri dia itu terbagi menjadi dua kata, ada ana dan juga ada tomi. Nah, ana sendiri itu tuh adalah habis atau ke atas, sedangkan tomi itu artinya memotong. Secara definisi, anatomi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tubuh menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil. Nah, anatomi sendiri dia itu juga dapat diartikan atau dapat didefinisikan sebagai ilmu urai atau ilmu yang mempelajari suatu bangun atau suatu bentuk dengan mengurai-uraikannya ke dalam bagian-bagiannya. Nah, anatomi dia itu terbagi menjadi dua. Ada anatomi secara makroskopik dan juga ada anatomi secara mikroskopik. Nah, bedanya apa? Jadi kalau misalnya anatomi secara makroskopik, dia itu hanya menggunakan mata saja. Sedangkan anatomi secara mikroskopik, dia ini perlu menggunakan mikroskop, yang mana nanti akan dipelajari pada histologi. Nah, histologi itu apa? Jadi histologi terdiri dari dua kata, ada histos dan juga ada logos. Histos itu adalah jaringan dan sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi histologi itu adalah ilmu yang mempelajari suatu jaringan. Baik, setelah kita membahas definisi mengenai anatomi, kita lanjutkan saja membahas mengenai anatomi permukaan. Nah, yang pertama kita akan bahas sumbu dan bidangnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan di sini. Ini adalah gambar untuk sumbu dan juga bidang. Nah, sumbu dan juga bidang itu tuh terdiri atas beberapa. Nah, di sini kita bisa lihat yang pada bagian bawah tuh ada keterangan dan juga ada nomor, dan di atasnya itu ada gambar dan juga ada nomor. Sebenarnya kita bisa menyesuaikan saja untuk nomor dan juga gambarnya. Nah, yang di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada bidang sagital. Nah, bidang sagital itu yang mana? Kita bisa lihat pada gambar yang A, nomor 1 itu disebut sebagai bidang sagital. Terus selanjutnya ada bidang mid sagital. Bidang mid sagital itu yang mana? Kita bisa lihat pada gambar yang A juga, yang nomor 2 itu disebut sebagai bidang mid sagital. Selanjutnya ada bidang frontal. Nah, bidang frontal itu yang mana? Itu ada pada gambar yang C. Nah, yang C nomor 3 itu disebut sebagai bidang frontal. Terus ada bidang transversal atau juga bisa disebut sebagai bidang horizontal. Nah, itu yang mana? Kita bisa lihat pada gambar yang B. Nah, nomor 4 itu disebut sebagai bidang transversal atau bidang horizontal. Terus ada selanjutnya sumbu. Nah, yang pertama di sini ada sumbu sagital. Sumbu sagital itu yang mana? Jadi sumbu sagital itu tuh kita bisa lihat pada gambar yang A dan juga pada gambar yang B, yang bagian nomor 5. Nah, itu disebut sebagai sumbu sagital.
Terus ada juga sumbu transversal. Sumbu transversal kita bisa lihat pada gambar yang B dan juga gambar yang C, yang bagian nomor 6. Yang bagian nomor 6 itu disebut sebagai sumbu transversal. Terus yang terakhir itu ada sumbu longitudinal. Nah, sumbu longitudinal itu yang mana? Kita bisa lihat pada gambar yang A sama yang C, yang bagian nomor 7. Nah, itu disebut sebagai sebagai sumbu longitudinal. Sumbu longitudinal. Terus kita bisa lihat dari ketiga gambar tersebut, untuk yang gambar A itu ada bidang sagital yang juga disebut sebagai planum sagital. Nah, bidang ini dia itu akan melewati sumbu sagital dan juga sumbu longitudinal. Terus yang B-nya itu adalah bidang transversal atau bidang horizontal, disebut juga sebagai planum transversal. Bidang ini yang akan melewati sumbu transversal dan juga sumbu sagital. Terus yang terakhir yang C itu ada bidang frontal atau bidang koronal. Dia ini disebut juga sebagai planum frontal. Nah, bidang ini yang akan melewati sumbu longitudinal dan juga sumbu transversal. Kemudian tadi kan kita sudah membahas mengenai sumbu dan juga gambar-gambarnya. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Di sini tuh ada sumbu dan juga bidang. Nah, sumbu yaitu utamanya terbagi menjadi 3. Ada sagital, ada sumbu sagital, transversal, dan juga longitudinal atau disebut juga sumbu vertikal. Nah, untuk sumbu sagital, dia ini terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan juga sumbu longitudinal. Sedangkan sumbu transversal, dia ini terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan juga sumbu sagital. Dan yang terakhir itu ada sumbu longitudinal atau vertikal. Dia ini terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan juga sumbu transversal. Kemudian setelah kita membahas sumbu, untuk bidang itu utamanya juga terbagi menjadi beberapa. Ada bidang median atau sagital, terus ada bidang transversal dan juga ada bidang frontal. Nah, untuk bidang median dia itu bidang yang dia itu simetris, yang mana bidang itu yang akan membagi tubuh menjadi 2 belahan yang sama. Jadi bidang median itu dia tuh bidang yang membagi 2 tubuh menjadi belahan yang sama secara simetris, yang membelah bagian tubuh. Itu disebut sebagai bidang median atau sagital. Sedangkan bidang sagitalnya itu dia itu yang berjalan sejajar dengan bidang median atau si sagital. Terus yang selanjutnya tuh ada bidang transversal. Nah, bidang transversal ini dia ini adalah bidang yang memotong tubuh tegak lurus. Jadi itu disebut sebagai bidang transversal. Terus yang terakhir di sini ada bidang frontal. Nah, bidang frontal dia ini yang sejajar dengan dahi. Terus selain sumbu dan juga bidang, juga ada yang namanya arah gerakan. Nah, arah gerakan di sini itu terbagi menjadi beberapa. Ada ekstensi, ada fleksi, ada abduksi, ada aduksi, ada elevasi, ada rotasi, dan yang terakhir itu ada sirkumduksi. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai arah gerakannya.
Baik, kita bahas satu persatu mengenai istilah-istilah pada anatomi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai istilah untuk gerakan. Jadi di sini yang pertama ada ekstensi. Ekstensi ini peregangan torso atau ekstremitas, atau dia ini meluruskan. Terus kalau yang fleksi, fleksi itu dia membengkokkan torso atau ekstremitas. Jadi kalau yang ekstensi itu meluruskan, kalau yang fleksi dia itu yang membengkokkan. Terus ada abduksi dengan B, dia ini menggerakkan ekstremitas menjauhi torso atau menjauhi badan. Sedangkan yang aduksi dengan D, dia ini menggerakkan ekstremitas mendekati torso atau badan. Jadi kalau yang abduksi dengan B, dia ini menjauhi badan, tapi kalau yang aduksi dengan D, dia ini yang mendekati badan. Terus ada juga elevasi. Nah, elevasi ini dia itu mengangkat lengan di atas bidang horizontal. Terus ada rotasi. Rotasi sendiri namanya juga adalah rotasi, yang artinya adalah memutar, yang mana rotasi ini adalah memutar ekstremitas ke dalam ataupun keluar mengitari sumbu longitudinal. Ini disebut sebagai rotasi. Terus ada sirkumduksi. Nah, sirkumduksi ini gerakan bergasing. Terus juga ada yang namanya pronasi. Pronasi ini gerakan lengan bawah sehingga telapak tangan itu menghadap ke posterior atau bawah. Terus juga ada supinasi. Nah, supinasi ini kebalikan dari si pronasi. Ingat aja bedanya pronasi sama supinasi itu apa? Sup. Jadi kayak anggapannya tuh kita tuh kayak mengambil sup gitu loh. Jadi kalau kalau yang pronasi itu ke bawah, sedangkan supinasi itu yang telapak tangannya menghadap ke atas. Namanya sup, pokoknya supinasi. Jadi kayak inget aja mengambil sup gitu. Terus ada eversi sama ada inversi. Nah, kalau yang eversi yaitu gerakan telapak kaki sehingga telapak kaki ini menghadap ke arah lateral, itu namanya eversi. Kalau yang inversi dia itu menghadap ke medial. Jadi gerakan telapak kaki sehingga telapak kakinya itu menghadap ke medial. Jadi kalau yang eversi dia tuh hadapnya ke lateral, sedangkan yang inversi dia tuh menghadapnya ke bagian medial. Terus selanjutnya di sini juga ada di sini tuh juga ada istilah-istilah untuk radiologi atau bidang-bidang potong radiologis. Nah, kalau secara anatomis untuk yang bidang itu kan disebut sebagai bidang sagital, bidang frontal, dan juga bidang transversal ya. Nah, kalau yang istilah radiologisnya, kalau untuk bidang sagital ini tuh juga disebut sebagai potongan sagital. Sedangkan yang bidang frontal itu secara istilah radiologisnya ini disebut sebagai potongan koronal. Dan yang terakhir tuh kalau yang bidang transversal secara istilah radiologisnya itu disebut sebagai potongan aksial. Kemudian kita membahas mengenai istilah dalam anatomi letak. Nah, untuk istilah-istilah letak dalam anatomi itu perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada anterior. Anterior ini letaknya lebih dekat ke bagian depan badan. Terus ada posterior, itu letaknya lebih dekat ke bagian belakang badan. Jadi kalau anterior depan, posterior itu belakang. Terus ada superior dan juga inferior. Kalau yang superior dia itu letaknya lebih dekat ke atas atau kepala. Sedangkan inferior dia ini letaknya lebih dekat ke bawah, yaitu kaki. Jadi kalau yang superior itu ke atas, inferior itu ke bawah. Terus ada medial dan juga ada lateral. Nah, kalau yang medial
dia ini letaknya lebih dekat ke bidang median. Sedangkan yang lateral dia ini letaknya lebih jauh dari bidang median. Jadi kalau yang medial itu yang lebih dekat, sedangkan yang lateral itu dia yang lebih jauh. Terus selain itu juga ada kranial sama ada kaudal. Kalau kranial dia ini letaknya lebih dekat ke kepala. Kranial berarti kepalanya dia tuh lebih dekat sama kepala. Terus ada kaudal. Kaudal ini letaknya lebih dekat ke bagian ekor. Jadi tadi itu ada anterior posterior, anterior depan, posterior belakang, terus ada superior inferior. Superior itu atas, inferior itu ke bawah. Terus tadi juga ada medial lateral. Medial itu lebih dekat ke bidang median, sedangkan lateral itu lebih jauh dari bidang medial. Terus ada kranial dan juga kaudal. Kranial ini lebih dekat ke kepala, sedangkan kaudal dia lebih dekat ke bagian ekor. Selain istilah anatomi letak, kita juga akan membahas istilah-istilah dalam anatomi arah, istilah-istilah arah pada anatomi. Nah, di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini ada ventral. Ventral dan juga ada dorsal. Ventral ini letaknya lebih dekat ke perut, sedangkan dorsal dia ini letaknya lebih dekat ke punggung. Terus ada proksimal dan juga ada distal. Kalau proksimal dia ini lebih dekat dari batang badan, sedangkan yang distal dia ini lebih jauh dari batang badan. Jadi kalau yang proksimal itu lebih dekat, kalau yang distal itu lebih jauh. Terus ada radial dan juga ada ulnar. Radial itu dia lebih dekat ke os radius, ulnar itu lebih dekat ke os ulnar. Bisa kita ingat untuk os radius mana, os ulnar mana. Ingat aja kalau yang os ulnar pokoknya kelingking, os radius itu ibu jari. Terus ada tibial sama ada fibular. Kalau yang tibial itu tuh dia lebih dekat ke os tibia, sedangkan yang fibular dia itu tentunya lebih dekat sama os fibula. Terus di sini yang terakhir ada palmar dan juga ada plantar. Kalau untuk palmar dia ini ke arah palma manus, sedangkan kalau yang plantar dia ini ke arah planta pedis. Kemudian untuk pembagiannya, tubuh itu sebenarnya dia tuh terbagi menjadi 3. Ada kaput dan kolum atau kepala dan leher. Terus ada trunkus. Trunkus itu disebut juga sebagai batang badan. Sama ada yang namanya membrum atau ekstremitas. Itu tuh adalah anggota badan. Nah, kita akan bahas pada gambar selanjutnya.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian tubuh. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Di sini dilihat dari posisi ventral. Dari ventral kita bisa lihat sebenarnya itu di sini tuh anatomi tuh ada anatomi aksial sama apendikular. Nah, apa-apa aja, jadi kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Nah, kita bahas untuk anatomi aksial terlebih dahulu. Untuk anatomi aksial, dia ini meliputi kaput, kolum, toraks, abdomen, dan juga pelvis. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada bagian kepala. Kepala itu disebut juga sebagai kaput. Nah, di bagian kepala ini, dia ini bisa kita lihat di sini tuh ada yang namanya alis. Nah, alis dia itu disebut juga sebagai supersilia. Nah, fungsi alis dia itu untuk melindungi mata. Secara sederhananya aja, kalau misalnya tubuh kita mengeluarkan keringat, terus kita tidak memiliki alis, maka keringat itu kan akan langsung jatuh atau menetes ke mata, sehingga menyebabkan mata kita tuh akan menjadi perih. Nah, itu secara sederhananya. Jadi kalau misalnya kita punya alis, otomatis keringat tersebut akan tertahan gitu loh di alis. Jadi fungsi alis itu untuk melindungi mata kita. Nah, untuk mata dia tuh merupakan indera penglihatan. Terus ada juga hidung. Nah, hidung itu tuh disebut sebagai nasal. Nasal dia itu fungsinya sebagai indera pembau. Nah, di hidung dia tuh juga punya yang namanya rongga hidung. Nah, rongga hidung di sini disebut juga sebagai kafum nasi. Terus kita itu kan bakal dapat yang namanya menghirup napas. Nah, kita menghirup napas itu dari dua lubang yang disebut juga sebagai nares atau nostrils. Terus ada juga telinga. Nah, telinga disebut juga sebagai auricula. Nah, telinga ini atau auricula dia ini merupakan suatu indera pendengar. Jadi kalau yang nasal tadi indera pembau, auricula itu adalah indera pendengar. Terus selanjutnya kita bisa lihat pada bagian leher itu disebut juga sebagai kolum. Pada bagian leher itu disebut dengan kolum. Kemudian pada bagian dada itu disebut dengan toraks. Terus pada bagian pada bagian perut itu disebut sebagai abdomen. Terus ada juga pelvis. Nah, torak, abdomen, pelvis itu termasuk ke dalam trunkus. Trunkus itu adalah batang badan. Seperti yang tadi sudah dibahas, kalau trunkus itu adalah batang badan. Nah, untuk bagian abdomen itu dia terdiri dari beberapa regio. Nah, abdomen dia itu ada 9 regio. Yang pertama itu bisa dilihat pada gambar yang pertama di sini ada regio hipokondriak destra atau kanan. Terus ada regio epigastrik itu bagian tengah. Terus ada regio hipokondriak
sinistra atau kiri. Terus ada regio lumbal kanan atau regio lumbar dextra. Terus yang bagian tengah itu ada regio umbilikal. Terus ada regio lumbal sinistra atau kiri. Terus bagian bawah-bawahnya sana ada regio ilium dextra atau kanan. Terus tengahnya itu ada regio hipogastrik. Terus ada regio ilium sinistra atau kiri. Kemudian setelah kita membahas anatomi aksial, kita lanjutkan ke anatomi apendikular. Nah, untuk anatomi apendikular di sini tuh adalah bagian tangan dan juga bagian kaki, atau disebut juga sebagai ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, di sini bisa kita lihat dia untuk yang bagian tangan bagian atas disebut sebagai membrum superius, sedangkan yang bawah itu membrum inferius. Nah, untuk bagian tangannya di sini ada brachium, terus ada antebrachium, dan juga ada manus tanda tangan. Terus yang bagian bawahnya atau membrum inferiusnya di sini ada femur. Terus ada femur atau bagian paha. Terus ada crus, sama yang terakhir itu ada pes atau kaki. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar bagian-bagian tubuh jika dilihat dari dorsal. Nah, sebenarnya sama aja, tapi di sini ada bagian trunkus, yaitu ada dorsum. Kemudian selanjutnya ini ada regio-regio jika dilihat dari ventral dan juga ada dorsal. Nah, di sini bisa dilihat aja untuk regio-regionya. Mungkin itu saja penjelasan materi mengenai anatomi permukaan yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.